Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Sindo News dimanapun berada. Alhamdulillah sore ini kita bertemu untuk berbincang di Instagram Live untuk membahas mengenai bagaimana sih belajar membangun positive thinking di momen Ramadan. Pada kesempatan sore ini kita akan berdiskusi dengan Ustadz Muhammad Anwar Sani. Beliau adalah Rektor Institut Darul Quran. Bagaimana nanti kita akan membahas secara mengupas mengenai apa sih itu positive thinking, bagaimana kita membangun agar diri kita bisa terus selalu bersikap positif, berpikir positif, bertindak positif. Nanti kita akan bahas bersama dengan beliau. Tidak berpanjang kata, mungkin kita akan mengundang narasumber kita, Ustadz Muhammad Anwar Sani. Assalamualaikum, Alhamdulillah. Mas Andri. Assalamualaikum, Mas Andri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Waalaikumsalam Ustaz warahmatullahi wabarakatuh. Sani. Siap. Alhamdulillah. Oke, Bagaimana selamat Ustaz sore. kabarnya Ustaz? Alhamdulillah sehat. Semoga selalu sehat ya Semangat. Ustaz. Semangat Ustaz. Sehat dan Baru semangat. Iya. baru hari keempat ya Ustaz ya. Iya. Udah hari keempat. Nah, ini kan Iya, positif hari thinking keempat kan. Ustaz ya. Berarti tinggal 25 lagi. Gitu. 25 hari lagi Ustaz. Ya Jangan oke, bicara baik, masih Ustaz. 25. Alhamdulillah semoga selalu sehat Ustaz semuanya. Amin, Oke Ustaz. insyaallah. Siap. Oke Ustaz, terima kasih Ustaz untuk kesempatan untuk bisa join dalam Instagram Live bersama dengan sahabat Sindo News, juga Siap. dengan Darul Quran ya Ustaz. Sore ini kita akan membahas mengenai bagaimana belajar membangun positive thinking di momen Ramadan Ustaz. Siap. Oke, yang seperti kita tahu ya Ustaz ya. Positive thinking merupakan satu sifat yang harus kita bangun Ustaz ya. Karena dengan berpikir positif, hidup itu bisa menjadi lebih tenang. Karena dengan kita berpikir lebih jernih, akan segala permasalahan akan menemukan solusinya. Begitu Ustaz ya? Betul sekali. Oke Ustaz. Mas Andri udah keren ini. Oke,
kita punya waktu sekitar 40 menit Ustadz ya untuk membahas Siap. masalah positive thinking ini. Untuk selanjutnya saya silakan Ustadz untuk menjelaskan bagaimana sih apa sih definisi dari positive thinking itu Ustadz. Monggo silakan Baik. Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Positive thinking ini kalau dalam husnudzon, berprasangka baik, ya, berprasangka baik. Dalam sebuah hadis, hadis qudsi, diriwayatkan bahwa siapa yang tidak bersyukur atas nikmatku, kata Allah, atau tidak bersabar atas ujianku, dan tidak ridho atas ketentuanku, maka silahkan mencari Tuhan selain aku, dan silahkan keluar dari pintu kolong langit. Wah, kalau kita suruh nyari Tuhan selain Allah, kemudian kita suruh keluar dari bumi ini, kita mau tinggal di mana coba? Ah itu tadi Ustaz. Jadi gini, Ustaz, ya. ini kan ada kaitannya dengan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang Allah berikan kepada kita, kita ini harus berpositif thinking, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kita dikasih nikmat, selayaknya kemudian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita diberikan ujian, maka yakinlah bahwa ujian itu juga terbaik buat kita yang Allah sajikan untuk apa? Untuk menguatkan diri kita, untuk menguatkan sikap kita, mental kita, dan segala macam. Seperti halnya kita ujian di sekolah, ya kan? Emang kalau tujuannya ujian di sekolah itu apa? Untuk naik tingkat loh. Kita mau naik dari kelas 1 ke kelas 2, itu ada ujiannya. Kalau lulus ujian 1, maka dia akan naik di kelas 2. Nah, kalau nggak lulus di ujian kelas 1, dia nggak akan naik di kelas 2. Begitu juga makom, kedudukan, ya. Itu kalau Allah akan menaikkan derajat kita, maka Allah ngasih ujian dulu. Mampu nggak diuji di level yang ini? Kalau kemudian mampu, maka kemudian Allah akan naikkan derajat kita. Maka dengan kenikmatan yang Allah hadirkan untuk kita, dengan ujian yang Allah hadirkan untuk kita, dan segala ketentuan apapun ya yang Allah berikan kepada kita, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kalau enggak Allah mengancam kita nih, udahlah cari Tuhan selain aku dan silahkan keluar dari pintu kolong langit. Nggak tahu mau kemana kita. Luar biasa nih Ustaz ya. Ya itu terkait Ramadan, iya. Terkait Ramadan juga Ustaz ya. Kan mengapa sih kita itu harus bisa selalu berpikir positif ya? Itu kan penting bagi jiwa kita itu, terlebih di bulan Ramadan mengharuskan kita sebagai muslim untuk selalu berhusnuzon tadi itu Ustaz ya, berprasangka baik pada Allah terutama ya Ustaz ya. Bagaimana sih menjaga hati kita agar tetap selalu positif thinking Ustaz? Ya, prasangka baik ini, positive thinking ini yang pertama kepada Allah, dan yang kedua kepada diri sendiri, dan yang ketiga adalah kepada orang lain. Bagaimana kemudian Allah memberikan perjalanan hidup kita. Jangan ngiri sama orang lain. Allah sudah tahu kemampuan kita, Allah sudah memberikan yang terbaik buat kita. Yakinilah bahwa yang Allah hadirkan adalah yang terbaik. Kemudian juga tentang diri kita. Kalau kemudian kita diberikan sesuatu oleh Allah, kemampuan, bisa jadi ini loh. Kan ada orang misalnya, ada yang bisa sekolah tinggi, ada yang tidak memiliki kemampuan untuk sekolah tinggi. Apakah kemudian kita menyalahkan diri kita? Gimana sih ini diri ini kok kayak begini gitu kan? Padahal Allah menghadirkan rizki-rizki yang lain. Allah memberikan kehebatan-kehebatan yang lain. Yang kemudian bisa jadi kita tidak merasa bahwa Allah telah memberikan kebaikan-kebaikan lain, rizki-rizki yang lain yang tidak diberikan kepada orang lain. Maka ya selain kemudian kita bersyukur kepada Allah, kemudian kita juga melihat bahwa diri ini adalah yakini bahwa Allah telah memberikan yang terbaik buat kita, maka lakukan yang terbaik. Ya, kita bersyukur kepada Allah dengan cara apa? Dengan cara melaksanakan perintah-perintah Allah, apalagi sekarang bulan Ramadan, ya. Dituntut kesabaran kita, dituntut kebaikan kita, kedermawanan kita, ibadah-ibadah yang lain, ya. Maka insya Allah kita akan menjadi jiwa. Kalau kita dikasih puasa, endingnya pasti takun, ya. Jadi orang targetnya adalah akan menjadi orang yang bertakwa, gitu. Baik Ustaz. Ini kan kita membahas soal bagaimana sih belajar membangun positive thinking. Bisa dijelaskan Ustaz ya?
tahapan atau fase seperti apa yang agar kita bisa tetap menjaga positif thinking itu? Ya, memang ini perlu belajar ya, perlu belajar. Kenapa kemudian Allah memberikan ujian? Karena memang Allah memberikan pembelajaran kepada kita. Misalnya dalam urusan apa nih, mau sekolah, mau sedang bekerja, pasti ada saja. Misalnya rekan kerja yang membuat tidak nyaman misalnya. Atau kita berteman di sekolah, ada yang membuat kita tidak nyaman. Kenapa sih itu Allah berikan seperti itu? Kenapa sih nggak dikasih teman yang enak semua? Teman yang membahagiakan semua, yang bikin happy semua gitu kan? Kenapa sih ada yang kemudian nyakitin hati lah ada ya gitu kan? Kemudian iya tuh. Misalnya di kantor ada yang satu ngiri, ada yang satu ini, ada yang kemudian ngelaporin ke bos dan segala macam lah. Justru itulah kemudian ujian yang diberikan Allah kepada kita untuk apa? Mengasah rasa kebersyukuran kita, rasa kesabaran kita untuk menghadapi ujian-ujian itu. Kalau kemudian kita lulus di situ, dengan permasalahan apapun, baik nanti kita terjun di masyarakat, baik kemudian kan nanti kita menghadapi sesuatu yang lebih besar, maka kita menjadi biasa gitu. Bagaimana kita menghadirkan rasa positif thinking? Contoh saja misalnya, contoh kecil ini contoh kecil. Misalnya kita sedang di kendaraan. Ini contoh kecil ya Mas Andre ya. Kemudian kadang-kadang kita tidak sabar kalau kemudian mobil di depan kita atau motor di depan kita ini nggak segera gitu. Kenapa sih ini orang ngalangin jalan? Kita nggak tahu, kita tidak akan bisa konfirmasi ke mereka gitu. Tapi kalau kita berprasangka buruk, maka kita akan ngebel sekencang-kencangnya, pokoknya kita akan marah semarah-marahnya. Tapi kalau kemudian kita belajar tentang prasangka baik, ya, berpositif thinking, maka mobil di depan kita, kenapa dia pelan sih? Padahal jalanan sepi, kenapa pelan? Kita kan nggak tahu, bisa jadi di dalam itu ada orang yang sedang hamil tua, kemudian mau melahirkan, kalau jalannya kenceng, mereka justru akan membahayakan dia gitu. Tapi kan kita tidak bisa konfirmasi, gitu kan? Kita tidak akan bisa konfirmasi kenapa dia pelan, sedangkan ini di jalan raya. Nah, itulah yang harus kita bangun. Kalau kemudian ada rasa-rasa husnudon kita tentang situasi, maka itulah bukti kita akan bisa melatih kesabaran kita, dan kemudian di urusan apapun ya nanti kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan kalau kita diberikan ujian, maka kita akan naik kelas. Kalau kemudian kita tidak lulus, artinya kita ngomel aja, kita marah aja, ya udah kita akhirnya nggak lulus deh. Level kita ada di situ gitu. Level kita ada di situ. Nah, kita kan pengen naik kelas terus kan? Maka apapun yang Allah ujikan kepada kita, dan Allah tahu kemampuan kita menghadapi ujian itu, Allah udah ngelihat, udah tahu bahwa kita itu bakalan mampu kalau dikasih ujian. Karena Allah tidak akan memberikan ujian di luar batas kemampuan kita gitu. Ya baik. Berarti artinya berpikir positif itu bisa mengurangi atau bahkan mungkin menghilangkan sisi negatif dari diri kita itu ya Ustaz ya? Pasti. Dan pasti ada bersabar ya. Kenapa? Jadi nanti ujungnya kita bisa membuat lebih bersabar dalam menghadapi semua permasalahan atau stres itu ya Ustaz ya? Betul sekali. Jadi kita juga gini loh. Kalau kita kemudian tidak bisa membawa hati ini, itu apapun suasananya, apapun Allah yang berikan kepada kita akan mengeluh dan mengeluh. Misalnya contoh lagi kecil, kita dihidangkan makanan yang begitu banyak, nasinya udah ada, lauknya udah ada, sayurnya udah ada, minumnya sudah ada. Gara-gara nggak ada sambal kita bisa ngomel loh. Seberapa hebatnya sih sambal itu? Wah, makanan segini mah nggak ada sambal, nggak ada artinya. Loh, ini orang nggak menghargai banget Allah udah memberikan nasinya, sayurnya, lauknya, dan segala macamnya gitu. Atau nggak ada kerupuknya. Ya, makanan saya enak ini, kalau nggak ada kerupuknya saya nggak mau makan. Gitu. Jadi kenapa sih kita tidak mencoba untuk alhamdulillah nih sudah ada nasi, alhamdulillah sudah ada sayur, alhamdulillah sudah ada lauk, alhamdulillah sudah ada yang lain-lain.
Masa sih gara-gara satu sambal atau satu kerupuk saja menjadikan pemberian Allah, kenikmatan Allah yang lain jadi hilang, gitu kan? Betapa Iya. betapa tidak imbangnya kita gitu ya, antara bersyukur kita dengan keluhan kita gitu. Iya, benar begitu Ustadz. Ini mungkin dari Ustadz bisa memberikan apa ya, semacam tips atau trik lah, bagaimana sih kita bisa belajar membangun positive thinking, Ustadz? Monggo. Ya, kalimat tadi itu menjadi menarik sekali. Ini untuk hal-hal yang baik urusan ibadah, urusan kita hablum minallah dengan hablum minannas, ya, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita dikasih sakit, bisa nggak kita bersabar? Padahal itu sakit siapa yang ngasih? Allah juga yang ngasih. Padahal Allah juga akan di saat kita diberikan sakit, maka Allah akan mengurangi dosa-dosa kita. Belum tentu kalau Allah tidak memberikan rasa sakit atau situasi sakit, Allah kemudian mengurangi dosa-dosa kita. Maka di saat kita dikasih sakit pun, itu kita harus bersyukur. Terima kasih ya Allah, Engkau berikan aku sakit. Kenapa? Karena Engkau akan mengurangi dosa-dosaku. Misalnya kita dicela sama orang, kita harus bersyukur. Bahkan kalau perlu kita harus ngasih hadiah tuh sama orang yang nyela. Kenapa kok kita harus ngasih hadiah? Lah iya, orang yang nyela itu akan mengambil dosa kita dan kita akan dapat pahalanya dia. Kan mungkin nggak kelihatan secara kasat mata sih ya, tapi begitu. Makanya itulah ujian. Kalau kita bisa bersyukur atas nikmatnya Allah, kalau kemudian kita bisa bersabar atas ujian dari Allah, dan kemudian kita ridho atas segala ketentuan Allah, mau ditakdirkan jadi orang susah, mau ditakdirkan jadi orang miskin, mau ditakdirkan jadi orang kaya, emang jadi jaminan orang kaya pasti masuk surga? Emang jadi jaminan orang kaya raya pasti bisa sekolah tinggi? Emang jadi jaminan orang kaya raya kemudian bisa mencapai segala sesuatu yang diinginkan? Emang juga apakah juga pasti orang miskin pasti nggak bisa sekolah? Orang miskin pasti nggak bisa berangkat umroh, nggak bisa berangkat haji? Banyak loh. Orang susah bisa berangkat haji, orang miskin bisa berangkat umroh. Emang siapa yang ngasih rizkinya? Ya Allah. Nah itulah kalau kita bisa menerima itu semuanya, maka kita menjadi hamba Allah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti sabar, syukur atas segala ketentuan Allah itu menjadi salah satu ini Ustadz ya, bagian bagaimana kita membangun jiwa positive thinking itu tadi Ustadz ya. Iya, syukur ya, bersyukur, bersabar, dan ridho. Ridho atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Saya cerita sedikit ya. Saya itu pernah mengalami sesuatu yang menurut saya itu keajaiban. Jadi saya pulang ke kampung waktu itu masih susah. Jadi saya naik bis non AC lah dari Jakarta. Saya kan orang Blora. Saya dari Jakarta ke Purwodadi naik bis non AC ekonomi. Terus dari Purwodadi ke Blora itu harus naik bis yang lain, bis omprengan. Dan saya itu bawa oleh-oleh buat ibu saya. Udah orang susah, bawa oleh-oleh pasti ya nggak terlalu mahal kan. Tapi kemudian ternyata di saat saya pindah bis, itu oleh-oleh buat ibu saya ketinggalan di bis yang dari Jakarta tadi. Pilihan saya adalah sedangkan saya udah naik bis yang satunya nih yang ke arah Blora. Saya harus membuat keputusan. Kalau saya turun lagi dari bis ini, saya harus ngejar naik ojek. Itu biaya lagi. Ya kan? Tapi kalau nggak saya kejar, saya tidak akan membawakan apa-apa buat ibu saya. Saya akhirnya memilih turun dari bis itu. Ya kan? Kemudian saya harus bersabar bahwa saya harus mengeluarkan uang lagi untuk membayar ojek dan mengejar bis itu di terminal. Gitu kan? Kemudian saya harus menaiki bis lain. Dan waktunya agak berbeda karena ini bis udah mau jalan, sedangkan kalau saya ngejar itu berarti saya harus naik bis berikutnya. Kalau orang tidak menganggap ini sebuah ketentuan dari Allah, maka pasti urusannya ngomel terus. Gimana sih saya harus turun gara-gara lupa, saya harus turun, saya harus naik ojek lagi, saya harus naik bis yang berikutnya lagi, pasti waktunya lama, sampai ke Bloranya jadi lama lagi. Ternyata Mas, di saat kita menaiki bis yang berikutnya sampai di Wirosari, di pertengahan antara Blora Purwodadi Blora, itu di bis yang kita naiki
orang pada mau naik semua tuh bis kita, padahal itu udah jalan duluan. Saya bingung, tumben-tumbenan nih orang nyegat bis langsung banyak. Ternyata apa? Ternyata kecelakaan bis yang tadi saya tumpangi, kemudian saya turun. Saya turun nih. Ya Allah, saya baru mikir. Setelah ngelihat orang-orang pada naik, kemudian saya lihat sebelah kanan. Mas, itu mas, bisnya yang kecelakaan. Ya Allah, itu tadi yang saya naikin tuh. Kemudian saya turun, gara-gara ngejar oleh-oleh buat ibu saya. Gitu. Itu loh keajaiban Allah juga Ustaz ya, atau itu sebuah apa ya, ketentuan Allah juga Ustaz ya yang Ya, Allah pengen nyelamatin dengan cara lain. Kalau kita tidak bisa nerima, ya kan? Berarti kita ikut kecelakaan tadi itu. Iya, benar. Kalau saya kemudian tidak memilih untuk turun, menerima ketentuan Allah bahwa saya dikasih lupa, kemudian bersabar lagi dengan apa? Dengan saya harus ngeluarin uang lagi untuk naik ojek, ya kan? Kemudian saya bersabar lagi dengan apa? Dengan harus menaiki bis berikutnya yang tentu waktunya lebih lama untuk mencapai, lebih panjang, gitu ya. Ternyata Allah memberikan hikmah yang luar biasa di balik setiap kejadian, dan kita nggak paham itu. Kita nggak paham. Kan karena segala apa ya, segala ketentuan itu adalah milik Allah Ustaz ya. Segala peristiwa itu sudah ditetapkan Allah Ustaz ya. Seperti itu Ustaz ya. Betul, betul. Nih saya kasih contoh lagi. Ada orang pengen bekerja, kemudian dia bawa lamaran nih, datang ke perusahaan. Apa yang dia lakukan? Dia kemudian pengen menemui HRD, ya kan? Oke, temu HRD. Di saat kemudian datang, ternyata udah penuh nih lowongan, udah ada. Kemudian dia oke, terima dulu. Makasih ya Allah, bahwa langkah kita menuju ke perusahaan itu, insya Allah tidak ada yang sia-sia. Karena ikhtiar, Allah akan melihat ikhtiar kita. Allah tidak melihat hasilnya. Allah melihat ikhtiar kita seperti apa. Oke, kita sabar dulu, terima dulu. Oke, kemudian kita ke masjid nih, ke musola kantor itu. Dan ini banyak ya kejadian seperti ini. Kita sholat duha di situ, ternyata bisa Allah kirimkan direkturnya ini sholat duha bareng. Gitu. Dan akhirnya ngobrolnya cuman nggak harus ngelewatin HRD, kemudian nggak harus lewat tes, nggak harus lewat macam-macam. Di saat kemudian ketemu di sholat duha, habis itu kemudian ada obrolan kecil, sapaan kecil, ternyata kemudian direkturnya malah simpati sama orang ini, kemudian ditanya-tanya nggak perlu tes, udah kamu masuk aja, langsung direktur. Bisa loh kayak gitu. Awalnya tuh nggak tahu ya Ustaz ya, kalau itu direktur Ustaz ya. Bisa jadi nggak tahu juga. Kamu siapa? Saya ini Pak, saya tadi mau ngelamar ternyata sudah penuh. Emang kebisaannya apa? Saya bisa ini. Direktur wawancara langsung. Oh ya udah kalau gitu ntar saya kasih tahu aja. Udah Anda saya terima. Bisa jadi banyak tuh kejadian-kejadian kayak gini. Termasuk misalnya ada orang susah kok bisa berangkat umroh, secara logika nggak masuk akal. Iya, benar. Tapi kemudian Allah tunjukkan tuh. Saya pernah ada seorang tukang soto, secara logika nggak akan bisa berangkat umroh dia. Tapi ternyata Allah berikan rizki untuk bisa umroh bersama istrinya, malah bukan hanya sendiri. Gimana kejadiannya? Oh, dia cerita. Satu ketika ada orang datang kemudian cerita bahwa dia ini tadinya seorang debt collector. Karena dia seorang debt collector yang kemudian inilah ya, dia kemudian pengen hijrah, maka dia meninggalkan dunia debt collector. Di debt collector karena saking garangnya dia ditatoan semua nih, sininya tatoan semua. Itu bikin orang takut. Artinya kalau dia bekerja, itu kinerjanya di kantor paling bagus di urusan debt collector. Tapi dia menyakiti banyak orang. Akhirnya dia pengen hijrah. Akhirnya dia jualan soto. Dia tinggalin tuh dunia debt collector. Satu ketika pernah sebelum jualan soto, dia ini ngilang. Saking sama perusahaan tuh nggak boleh keluar. Karena dia kinerjanya bagus, kegalakannya oke gitu. Kalau nagih pasti berhasil gitu. Akhirnya dia kabur tuh dengan tidak keluar, pokoknya dia kabur dan nggak mau kerja selama 3 bulan. Di saat kemudian bosnya akhirnya menemukan dia, ada informasi bahwa dia di sini,
apa ya ketemu pertama? Selamat ya. Loh, kok selamat? Selamat apa nih? Saya ini kabur 3 bulan ngumpet. Ternyata selama 3 bulan itu target dia tercapai. Apa itu Ustaz? Target target dia, target debt kolektornya dia, padahal dia tidak melakukan penagihan, dia tidak melakukan apa-apa gitu ya. Tapi ternyata target pencapaian dia itu di hitungan kantornya tercapai gitu. Padahal dia nggak melakukan apa, dia hanya banyak istighfar, dia banyak sholat, dia banyak sedekah, dia ngumpet, pokoknya dia ibadah banyakin. Ternyata dikasih selamat sama bosnya, selamat ya, target Anda tercapai. Terus akhirnya dia tinggalin dunia itu, dia jualan soto, kemudian ada orang yang simpati dengan cerita ini, kemudian diumrohkan. Diumrohkan dia sendiri tadinya. Di saat kemudian ada orang yang menyampaikan bahwa ini dia dapat hadiah umroh. Terus disampaikan kepada salah satu donaturnya Darul Quran juga, yang itu yang memberangkatkan donaturnya Darul Quran, PPPA Darul Quran. Ada satu donatur yang simpati lagi. Kalau gitu sekalian aja sama istrinya, dibayarin lagi, coba. Alhamdulillah. Iya, kita nggak akan, kalau dipikir secara logika memang nggak akan nyampe Ustadz ya. Iya, Masya Allah. Masih orangnya tuh Mas Pri namanya, sekarang malah bikin pondok yatim nih untuk menghafal Quran. Masya Allah, dengan segala kemampuan dia yang sangat terbatas, dengan dia yang merasa bahwa dia tidak alim, bahkan tatoannya juga masih ada, dia dengan kekuatan yang ada, dia membangun pondok tahfiz untuk yatim. Masya Allah, di Jogja dia. Kapan-kapan boleh juga diwawancara itu, saya ada kotak. Boleh Ustaz. Oke Ustaz, ini ada pertanyaan Ustaz dari sahabat Singgung dari Nyui_DK2. Assalamualaikum Ustaz. Mau tanya, bagaimana cara melatih pikiran kita agar terbiasa berpikir positif, sedangkan pikiran kita lebih sering negatif thinking, terutama ya mudah sekali lah menilai orang lain. Sementara apa ya, termasuk gosip, gibah seperti itu, Ustaz. Ya memang kita harus terus belajar ya. Tidak semua orang sempurna. Kalau kemudian kita merasa, oh saya salah nih, ya harus istighfar. Kemudian kalau kita melihat orang lain, coba cari sisi positifnya. Kita berkeluarga, sama istri, sama suami. Jangan nyari salahnya dong, nyari bagusnya dong. Insya Allah lebih banyak bagusnya daripada kebaikannya daripada kejelekannya. Kadang-kadang kita yang kejelekan terlalu kelihatan, sedangkan yang bagus, yang banyak, kadang-kadang hilang dengan satu kejelekan. Gitu kan? Jadi kita harus, ya orang suami istri udah memberikan yang terbaik, layanan yang terbaik, rizki yang terbaik, kemudian melakukan satu kesalahan saja, kemudian dianggap semuanya salah, dianggap semuanya salah. Kebaikan keramahannya yang kemarin jadi hilang, kebaikannya yang kemarin jadi hilang, memberikan nafkah rizkinya jadi hilang, pengertian untuk menerima kondisinya jadi hilang, padahal begitu banyak rezeki yang Allah berikan dalam bentuk yang lain gitu. Maka jangan nyari yang jeleknya. Kalau kita pasangan hidup, cari baiknya aja. Iya benar. Terus terkait Ramadan ini, kan sayang kalau kita nggak bisa menjaga hati, jiwa kita, pikiran kita, lisan kita dalam selama Ramadan ini. Gimana sih menurut Ustadz, bagaimana kita bisa selama sebulan penuh kita bisa benar-benar membuat diri kita itu pokoknya harus bisa positive thinking, Ustadz. Ya, Ramadan ini kan Allah mengajarkan kita apa sih? Mengajarkan kita kedisiplinan, mengajarkan kepada kita kejujuran. Ya, disiplin apa? Kalau masuk imsak, kalau masuk adzan ya jangan makan lagi. Sahur itu ya sebelum adzan subuh. Itu mengajarkan kita disiplin, bangun jam 3:30, kemudian kita tahajud dulu atau qiyamul lail lagi, kemudian baru kita makan sahur. Di situ pahala luar biasa, ya kan? Kemudian nanti selama kita mulai puasa, kita
diharapkan untuk bersabar dan kemudian kita jujur. Jujurnya dengan siapa? Jujur kita sama Allah Subhanahu wa taala. Karena puasa itu yang tahu hanya kita sama Allah. Orang lain misalnya saya di ruangan sendiri, minum, emang ada orang lain yang tahu? Nggak ada yang tahu. Yang bikin jujur, yang perlu jujur tuh kita sendiri. Ya karena puasa itu yang tahu hanya diri kita sama Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Nah, Ramadan ini kita dituntut lagi dengan apa? Diberikan sajian-sajian ibadah-ibadah yang kemudian pahalanya berlimpah. Ya kan? Oh, kita dikasih kesempatan untuk sholat taraweh yang di bulan-bulan lain nggak ada. Kemudian kita ada zakat fitrah, di bulan lain nggak ada. Walaupun kebaikan-kebaikan yang lain, sholat, sedekah, menolong orang itu tetap ada di bulan lain. Tapi banyak hal-hal yang tidak ada di bulan-bulan lain. Walaupun ya tidurnya orang puasa itu ibadah, ya masa saya mau ibadah terus tidur gitu, Tidur. kan tidurnya ibadah. Iya benar. Malah jadi Ya pembenaran jangan. Ustaz ya. Padahal kalau kita mau sedekah, Allah perlipat gandakan dengan perlipat gandaan yang banyak. Kalau kita sholat, berbeda hitungannya dengan sholat di bulan-bulan biasa. Kalau kita melakukan kebaikan, Allah akan lipat gandakan dengan berkali-kali lipat ganda yang luar biasa. Masa kita mau diam sih? Orang yang kemudian baca Quran di luar bulan Ramadan saja, 1 huruf Allah balas dengan 10 kebaikan. Kalau kemudian di bulan Ramadan, Allah naikin lagi tuh derajatnya. Allah kali lipatkan lagi dengan perkali lipatan yang banyak gitu. Masa kita nggak mau melakukan itu? Maka gini, kadang orang salah mengartikan. Sunnah itu dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Kalau kalimat ini terus kita masukkan dalam pikiran kita, maka kita ya sudah, kalau tidak melakukan tidak apa-apa. Kalau menurut saya bukan gitu. Sunnah itu dilakukan dapat pahala, tidak dilakukan rugi. Iya benar. Rugi banget. Sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh, itu pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bayangin nggak, dunia dan seisinya itu kayak apa? Ada tambang emas, tambang batu bara, gedung bertingkat, mobil-mobil mewah. Itu nggak ada artinya, nggak ada apa-apanya dibandingkan sholat 2 rakaat saja sebelum sholat subuh. Nah, apakah sekedar kita menyatakan kalau kita nggak sholat nggak apa-apa? Rugi banget sih, kenapa nggak dikejar? Wong kebaikannya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Iya benar. Iya benar Ustaz. Cuman ya itu tadi seringkali untuk melakukan itu agak susah banget, harus dipaksa gitu. Benar gitu. Nah, untuk pembelajaran boleh seperti dulu di saat kita masih kecil diajak oleh bapak kita untuk sholat ke masjid, itu merasa terpaksa, atau disuruh sholat 5 waktu itu merasa terpaksa. Tapi pembelajaran itulah penting, tarbiyah itu penting. Kalau dia sudah pertama mungkin merasa dipaksa, tapi kalau kemudian sudah setahun, maka mereka menjadi enteng. Oh biasa saja. Kemudian kalau kita zakat, apakah nunggu nisab? Apakah nunggu mencapai nisab baru kita membayar zakat? Apakah kalau kemudian tidak mencapai nisab, kemudian kita tidak mengeluarkan sedikit pun dari harta kita? Kenapa kita nggak belajar sedekah? Kita kenapa nggak belajar sedekah? Kalau kita sudah biasa bersedekah dari gajian bersedekah, orang yang panen padi bersedekah, orang yang dapat bonus bersedekah, maka nanti kalau kita mendapatkan rizki yang lebih banyak yang sudah mencapai nisab, kita akan enteng saja mengeluarkan 2,5% kita, 2,5% sebagai kewajiban zakat kita, bahkan merasa kurang kalau kemudian itu. Kalau orang udah biasa sholat, maka dia tidak akan mau melaksanakan sholat wajibnya saja. Sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Padahal ada kesempatan-kesempatan lain. Inilah bersabar atas ketentuan Allah dan melaksanakan kewajiban-kewajiban dan sunnah-sunnah Rasulullah dengan bersabar. Maka kita akan jadi orang sukses. Coba 2 rakaat sebelum sholat subuh saja, kita dapat pahala dunia dan seisinya. Nggak sukses kayak apa coba? Iya, orang terkaya sedunia. Orang cuma ngejar-ngejar bisa bayar kontrakan aja, itu rela untuk kerja 2 shift. Ada nggak tambahan kerjaan buat saya? Artinya kalau dia udah kerja 8 jam, dia mau lagi kerja 8 jam.
Sholat duha, sholat qobliyah subuh cuma berapa menit. Dia memilih untuk melakukan 8 jam daripada cuma berapa menit gitu. Kan konyol ini. Ya, Tapi gitulah. kalau kita simpulkan gitu mungkin pertama belajar membangun positive thinking itu yang terutama berprasangka baik kepada Allah, yang selanjutnya akan diikuti dengan sikap atau sifat sabar, syukur dan ridho atas segala ketentuan Allah. Begitu ya Ustadz? Ya, betul sekali. Betul sekali. Jadi kita positive thinking ini akan menjadikan hidup kita tenang, akan menjadikan hati kita menjadi asik gitu untuk menjalani hidup ini. Saya ada, ini kalau sore harus dibaca, pagi dan sore sebaiknya dibaca. Ada satu zikir yang sangat luar biasa menurut saya, yang menjadikan setiap langkah kita bernilai ibadah. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghits aslih li sya'ani kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, ya. Dengan rahmat-Mu aku mohon pertolongan. Ya Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha berdiri sendiri. Dengan rahmat-Mu aku mohon pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan engkau serahkan kepadaku walaupun sekejap mata sekalipun tanpa pertolongan darimu. Jadi kita menyerahkan semua aktivitas kita, jangan menganggap bahwa yang dimaksud ibadah itu ya sholat saja. Yang dimaksud ibadah itu ya berangkat umroh, haji saja. Tapi atau ngaji saja, membaca Quran saja. Tapi jadikan setiap langkah kita, mulai bangun tidur, mengucap Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur, itu sudah ibadah. Udah ibadah. Kemudian kita ke kamar mandi, baca doa lagi. Emang tidak jadi ibadah? Wong ada doanya. Terus kemudian kita melakukan qiyamul lail atau sholat subuh. Jadi ibadah. Apakah sudah selesai di situ bersiap-siap untuk bekerja? Misalnya. Emang bekerja tidak ibadah? Lu bekerja ibadah. Mencari rezeki yang halal itu ibadah. Kemudian setelah nyampe kantor, ada jeda sholat duha misalnya, ibadah lagi. Nanti sholat duhur, ibadah lagi, kerja. Itu ibadah semua. Jadi Nggak ada putus-putusnya. Nggak ada putus-putusnya. Jadi jangan menganggap bahwa ibadah cuman pas ibadah ritual. Enggak. Jadi kan detak jantung kita, aliran darah kita, langkah kaki kita, gerak tangan kaki kita, pemikiran kita, ucapan kita, semuanya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Tadi kita minta sama Allah, jangan diserahkan kepadaku walaupun sekejap mata tanpa pertolongan darimu. Jadi semuanya pertolongan dari Allah. Baik Ustadz. Ini pembicaraan kita luar biasa mengenai positive thinking. Tapi berhubung karena waktu kita Ustadz ya. Mungkin dari Ustadz ada closing statement mengenai pembahasan sore ini. Monggo silakan. Ya, positive thinking adalah husnudzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala ketentuan yang Allah berikan kepada kita. Saat kita dikasih nikmat, maka kita bersyukur. Saat kita dikasih ujian, maka kita bersabar. Sabar dalam menghadapi ujian itu adalah bagian dari ibadah yang kemudian juga kita akan mendapatkan pahala. Saat kita ridho dengan ketentuan Allah, ridho itu seperti apa? Oh, dikasih rizki sekian, kita mengucap alhamdulillah. Kemudian sebagian jangan kemudian dipakai buat diri kita sendiri, tapi kemudian sebagian kita sedekahkan, kita dermakan kepada yang lain, orang tetangga, orang-orang yang membutuhkan, atau siapapun yang kemudian kita berinisiatif untuk memberikan kepada mereka. Maka kita ridho nih, diberikan rezeki ridho, diberikan sakit kita ridho, diberikan apapun yang kemudian diberikan lupa, ridho juga. Diberikan dapat bisa motor, alhamdulillah. Bisa dapat mobil, alhamdulillah. Nggak bisa punya apa-apa, ya kita bersabar. Maka dengan semua itu, kalau kita bisa lalui, kita bisa jalani, maka kita akan menikmati hidup kita dan perjalanan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih Ustadz Sani untuk waktunya. Ya demikian tadi sahabat Sindonyus mengenai pembicaraan diskusi sore ini di bulan Ramadan bersama dengan Ustadz
Muhammad Anwar Sani. Beliau adalah rektor dari Institut Darul Quran. Nah, terima kasih untuk waktunya Ustadz. Sekali lagi terima kasih Sama-sama. dan insya Allah bisa berjumpa di kesempatan lain Ustadz. Siap, insya Allah. Terima kasih, saya tutup Terima Ustadz kasih ya. Mas Andre. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.